Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas salah satu genre penulisan yang cukup populer, yakni fantasi urban. Nah, apa yang disebut dengan cerita fantasi urban? Dan yang paling penting adalah jika Anda ingin menulis cerita yang dengan genre fantasi urban, kita akan membahas bagaimana caranya. Fantasi urban adalah salah satu cerita fantasi yang mengkombinasikan antara setting perkotaan dengan unsur supranatural atau unsur magis. Nah, bagaimana kemudian membangun cerita ini untuk mendapatkan hasil yang sempurna, menarik bagi pembaca, dan memiliki bangunan konflik yang kuat, sehingga benar-benar bisa menarik bagi pembaca Anda. Nah, kita akan melihatnya dalam video kita selengkapnya berikut ini. Sederhana dari fantasi urban adalah sebuah cerita magis atau supranatural yang menggunakan setting atau latar cerita perkotaan modern atau lingkungan urban sebagai tempat terjadinya atau berlangsungnya cerita. Itu adalah pengertiannya yang sederhana. Nah, berdasarkan pengertian ini, fantasi urban mungkin hampir mirip dengan fiksi kontemporer atau penulisan cerita kontemporer. Hanya saja perbedaannya, dalam fantasi urban itu ada unsur fantasinya, ada unsur magis, ada unsur supranatural, ada unsur penggunaan kekuatan-kekuatan yang ada di luar nalar. Nah, perbedaan kedua adalah fantasi urban selalu bersetting di perkotaan. Settingnya itu selalu perkotaan, suasana perkotaan atau suasana urban. Sementara fiksi kontemporer adalah setting pada masa kini. Jadi settingnya bisa saja tidak di kota. Settingnya bisa di desa, bisa di perkampungan, bisa dimanapun itu, hanya saja ceritanya kontemporer atau dalam masa seperti saat ini. Kemudian ketika kita mendengar seperti ini, fantasi urban terdengar mungkin sesuatu yang sederhana. Namun ini adalah cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu cerita yang membutuhkan komplikasi yang cukup rumit untuk dibangun. Nah, bagaimana kemudian membuat sebuah cerita fantasi urban? Setidaknya ada 5 tips yang bisa Anda gunakan ketika Anda tertarik untuk menulis sebuah cerita fantasi urban atau cerita fantasi yang menggunakan setting atau tempat kejadian cerita dengan nuansa perkotaan. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Mari kita lihat tipsnya berikut ini. Yang pertama, ketika Anda ingin membuat sebuah cerita dengan genre fantasi urban adalah dengan membangun setting yang menarik. Setting dalam cerita fantasi urban adalah unsur paling pentingnya, karena inilah yang kemudian menjadi identifikasi dari cerita tersebut, yakni setting perkotaan. Settingnya harus benar-benar Anda rencanakan dengan baik, secara spesifik dan secara mendetail. Itu adalah salah satu langkah yang pertama. Kemudian dalam membangun cerita fantasi urban, Anda juga perlu mempertimbangkan faktor imersif atau faktor yang bisa mengaburkan antara dunia realitas atau dunia yang sebenarnya dengan dunia supranatural. Nah, ketika Anda bisa mengaburkan ini atau sedikit menghapus batasan-batasannya, ini akan semakin menarik menjadi sebuah cerita fantasi urban. Nah, sebagai tips dalam langkah-langkah yang lebih konkret, Anda bisa mengikuti beberapa langkah ini dalam membangun setting fantasi urban. Yang pertama adalah dengan meluangkan waktu Anda untuk membangun setting cerita yang benar-benar tepat dan dapat membantu Anda dalam proses ceritanya kemudian. Dalam proses ini, Anda benar-benar merencanakan deskripsi lengkap kota yang menjadi setting cerita Anda.
Anda memperkirakan luas kotanya tersebut berapa kilometer persegi, bagaimana arsitektur bangunannya, gedungnya, taman kotanya, wilayah pinggirannya, sampai dengan wilayah dengan pusat kriminalitas, pusat lokalisasi, bahkan seperti itu. Anda dapat merencanakannya pada tahap yang pertama ini. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan mendapatkan inspirasi dari kota-kota yang nyata yang dapat Anda imajinasikan menjadi latar belakang cerita Anda sendiri. Misalnya Anda mempelajari kota Tokyo untuk kemudian dikombinasikan dengan kota dalam imajinasi Anda. Kemudian Anda mempelajari misalnya kota Dubai, Anda mempelajari Jakarta, bahkan Surabaya, Makassar, dan lain sebagainya. Artinya Anda melihat sebuah kota yang real, kota yang nyata dalam dunia kehidupan yang nyata, Anda pelajari itu, kemudian Anda pikirkan segala unsur yang membangun kota tersebut untuk kemudian menjadi setting cerita Anda. Ini bisa saja mulai dari bangunannya, jalanannya, penduduknya, kebisingan, bahkan baunya sendiri dapat Anda pindahkan dalam cerita Anda. Artinya pada langkah yang kedua adalah dengan menggunakan kota asli yang nyata dalam kehidupan nyata untuk kemudian dideskripsikan menjadi setting kota tempat terjadinya cerita. Kemudian di langkah ketiga yang juga bisa Anda gunakan teman-teman semua, yaitu menggunakan aplikasi Google Map. Nah, ini adalah salah satu tipnya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Map atau aplikasi peta yang lain yang mampu memberikan gambaran secara komprehensif, gambaran secara mendetail dari suasana kota. Anda bisa melihat gedungnya, jalanannya, lampu merahnya, pusat perbelanjaannya, dan lain sebagainya. Semakin spesifik setting yang Anda bangun untuk menulis cerita fantasi urban, itu semakin baik. Kemudian yang terakhir, untuk membangun setting, Anda juga dapat membangun kota alternatif dengan menjadikan salah satu kota yang Anda sukai sebagai bahan dasarnya. Jadi, kembangkan imajinasi Anda sendiri tentang sebuah kota yang sempurna untuk menjadi background cerita Anda. Jadi, tadi Anda sudah melihat kota nyata, kota yang dalam kehidupan realitas ada. Kemudian yang sekarang Anda membangun sebuah setting menggunakan kota imajiner Anda. Jadi, menurut Anda, kota yang ideal itu seperti apa? Kemudian Anda bangun dalam imajinasi Anda untuk sebagai sebuah setting cerita. Itu adalah langkah yang keempat ketika masuk pada tips yang pertama, membangun setting untuk kebutuhan penulisan fantasi urban. Tips yang kedua dalam menulis cerita fantasi urban adalah dengan menyeimbangkan antara unsur magic dan unsur realitas. Nah, satu hal yang menjadi ciri khas fantasi urban adalah unsur magicnya, kehadiran unsur magicnya yang kemudian ia dikategorikan sebagai sebuah cerita fantasi. Nah, karena ia memiliki setting kota besar, ini juga bergandengan atau harus seimbang, harus balance dengan unsur realitasnya, dengan pemikiran modernnya. Nah, jika banyak cerita fantasi dongeng yang membangun dunia cerita dengan karakter yang memahami yang dunia secara penuh, dalam artian dibangun dengan secara rumit dan sangat tidak masuk akal. Nah, di dalam penulisan fantasi urban ini harus sedikit diubah. Artinya Anda ketika sebuah kejadian magic terjadi, itu harus bersandingan dengan sesuatu yang lebih realistis. Dalam cerita fantasi urban, karakter dan masyarakat memiliki pola yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi umum dalam kehidupan normal, dalam kehidupan yang normal. Elemen tentang sihir, paranormal, supranatural, dan kekuatan-kekuatan ajaib mungkin tidak terlihat dengan sangat kentara dalam penulisan fantasi urban itu. Sangat mungkin bagi penulis untuk membuat hal-hal ajaib dalam cerita tersembunyi di antara kesibukan masyarakat perkotaan dengan gaya yang hedon mereka itu. Artinya adalah secara simpel, di sini teman-teman semua, Anda tidak menunjukkan secara frontal unsur-unsur magic. Orang naik sapu terbang, kuda terbang, naga, dan lain sebagainya. Itu kalau disandingkan secara langsung dengan fantasi urban, dengan urban, setting yang urban perkotaan, itu menjadi agak kontras.
Nah, cara yang menarik adalah dengan menampilkan unsur-unsur supranatural dan kekuatan majib yang tidak terlalu kentara dalam penulisannya. Artinya ada ini tadi unsur imersif tadi. Jadi membuat antara batasan realitas dengan batasan magicnya sendiri hampir-hampir kabur, atau pembaca menjadi melihat ada titik di mana kedua unsur ini, realitas dan fantasi ini, dapat membaur menjadi satu, membentuk cerita yang seimbang. Selanjutnya, tips yang ketiga dalam menulis fantasi urban adalah dengan memasukkan adegan-adegan aksi, terutama pertarungan. Nah, apakah Anda ingin membuat adegan kejar-kejaran, pertarungan, dan lain sebagainya? Penting sekali dalam fantasi urban Anda memasukkan adegan-adegan pertarungan. Ini secara efektif mampu membangun unsur yang menarik, situasi yang menarik dalam penulisan cerita fantasi urban. Aksi yang menarik, aksi atau adegan-adegan pertarungan selain dapat menciptakan kegembiraan bagi pembaca serta mampu membantu plot untuk bergerak maju, memiliki juga berbagai manfaat dengan memasukkan adegan pertarungan dalam penulisan fantasi urban. Adegan pertarungan dan kejar-kejaran adalah cara untuk mengeksplorasi konflik dan ketegangan dalam cerita ini. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda gunakan dalam penulisan fantasi urban. Jadi fantasi urban dibuat tanpa adegan pertarungan, dibuat datar-datar saja konfliknya, tidak ada adegan pertarungan yang dimana konflik meningkat dan tensi cerita menjadi tinggi, biasanya tidak begitu menarik. Nah, untuk fantasi urban, sebaiknya Anda tetap menyertakan adegan pertarungan. Tapi walaupun pembaca menyukai adegan pertarungan dan aksi-aksi seperti ini, Anda harus menyeimbangkannya. Artinya adegan pertarungan yang Anda tuliskan di dalam novel tidak harus konstan adegan pertarungan terus. Ada kalanya dia harus turun, terus cooling down, terus dan lain sebagainya. Jadi tips yang ketiga ketika menulis fantasi urban adalah dengan memasukkan adegan pertarungan. Ini adalah salah satu kuncinya. Yang keempat, dalam menulis cerita fantasi urban yang bisa Anda lakukan adalah dengan menambahkan inovasi atau kreativitas pada sesuatu yang bersifat klise. Hal pertama yang Anda harus pahami juga ketika menulis novel fantasi urban dan cerita-cerita lainnya, bahwa klise sama sekali bukan sebuah dosa. Tapi klise yang tidak diikuti dengan kreativitas dan inovasi akan berujung dengan bencana. Jadi ketika Anda menulis sebuah cerita dengan adegan yang klise, dengan alur cerita yang klise, dengan premis yang klise, tanpa dibumbui dengan inovasi dan kreativitas Anda sendiri, ini akan menjadi sebuah bencana alias tidak akan menarik sama sekali. Karena orang akan melihat sebuah cerita di mana yang terjadi hanya berbeda nama karakternya saja, berbeda settingnya saja, berbeda warnanya saja. Sementara isi ceritanya sendiri adalah sesuatu yang sama dengan apa yang sudah sering mereka baca sebelumnya. Nah, jadi untuk menghindari hal ini, Anda harus mampu mengidentifikasi cerita apapun yang Anda gunakan dengan inovasi dan kreativitas. Anda bisa menggunakan klise, misalnya cinta segitiga, misalnya macam-macam, mesin waktu dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan hal-hal klise seperti itu. Tapi pastikan Anda menambahkan kreativitas Anda sendiri dan inovasi Anda sendiri sehingga unsur klise di sana itu juga tetap menarik karena ada ide original yang Anda keluarkan sendiri untuk memolesnya menjadi lebih menarik bagi pembaca. Menulis
cerita fantasi urban adalah dengan membuatnya dalam bentuk serial. Nah, ini adalah salah satu yang menarik. Biasanya dalam penulisan fantasi urban, para pembaca tidak mengharapkan sebuah cerita yang mandiri. Jadi biasanya dalam penulisan cerita fantasi urban itu, para pembaca inginnya cerita tersebut terbit berkali-kali. Nah, ini tidak mungkin dilakukan tanpa serial. Nah, jika memungkinkan jalan ceritanya, Anda dapat membangunnya menjadi serial. Jadi, Anda membuat cerita fantasi urban Anda tersebut memiliki alur cerita yang panjang. Tapi ini juga prinsipnya adalah Anda tidak boleh bertele-tele dalam penulisannya. Meskipun Anda ingin menulisnya secara serial, tetapi jika idenya sendiri bertele-tele, Anda menggunakan klise dalam proses penulisannya, ini juga akan menciderai cerita Anda nantinya. Tapi jika memang memungkinkan dalam proses penulisan cerita fantasi urban Anda ini, lakukan dengan cara serial. Ini artinya Anda bisa menggunakan jumlah kata yang lebih singkat untuk terbit di jilid pertama, kemudian di jilid kedua, jilid ketiga, dan lain sebagainya. Seiring dengan waktu, Anda akan semakin mahir untuk mengembangkan plotnya, kemudian mengembangkan ceritanya sendiri. Baik, itu adalah 5 tips yang bisa Anda gunakan ketika ingin menulis sebuah cerita dengan genre fantasi urban. Nah, ini adalah salah satu genre yang populer yang tentunya dapat Anda tuliskan dengan mudah dengan menggunakan 5 tips yang kita sudah bahas berikut tadi. Nah, jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisannya, pencarian ide, mengalami writer block, dan lain sebagainya, jangan ragu untuk mengunjungi penulisgunung.id dan menemukan bantuan di sana. Selain itu, penulisgunung.id juga membuka jasa untuk penulisan skrip film atau skenario film, juga menyediakan jasa ghostwriter untuk berbagai kebutuhan penulisan fiksi dan non-fiksi. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.